dan santriwati semoga selalu diberikan petunjuk, hidayah, inayah, diberikan istiqamah oleh Allah dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang telah kita saksikan di hadapan kita tadi, acara pengukuhan pengurus dan Dewan Guru Dayah Muslihuddin Malikus Saleh pada tahun ini 1446 Hijriah. Semoga kita doakan kepada Allah. Ini merupakan pengukuhan pertama yang kita lakukan. Hidayah kita ini, sekalipun perangkat guru sudah berjalan semenjak adanya dayah yang kita capai ini. Malam ini kita melakukan pengukuhan dengan harapan dan doa kita kepada para guru-guru kita ini semakin disayang oleh Allah. Guru-guru kita ini semakin disayang oleh Rasulullah, agar para guru-guru kita ini selalu diberikan kesabaran, diberikan keyakinan, keteguhan dan istiqamah dalam membimbing kita ini. Karena tanpa adanya guru, tanpa adanya bimbingan daripada guru, kita tidak akan menjadi manusia yang dibanggakan. Kita tidak akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Sekalipun Allah sudah menetapkan dalam kitab sucinya, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan para manusia-manusia. Tetapi tidak semua manusia akan jadi mulia di sisi Allah kecuali dengan adanya ilmu yang kita tuntut di dalam kehidupan kita ini. Kami atas nama pimpinan Dayah Misruhda Malikus Saleh sangat mengharapkan kepada para pengurus dan dewan guru yang barusan dikukuhkan untuk selalu bekerja dengan ikhlas, tanpa pamrih, bekerja untuk Allah dan bekerja lillah. Kalau kita bekerja untuk Allah, bekerja kita lillah, maka Allah akan memberikan, Allah akan mencukupkan kepada kita semua. Bila kita bekerja mengharapkan manusia, bila kita bekerja hanya mengharapkan pujian daripada manusia, maka kita akan pasti merasa kecewa. Maka kata Allah, kerjakanlah untukku, maka aku akan memberikan apa yang kamu harapkan. Juga mengingat kondisi-kondisi yang ada dalam kehidupan kita dari semenjak masa dahulu, sekarang, dan masa akan depan. Banyak tantangan-tantangan yang ada di depan mata kita, banyak kendala-kendala yang ada di depan mata kita dalam rangka kita membangun lembaga pendidikan, apalagi pendidikan agama. Banyak kita berlawanan dengan kondisi dan situasi. Banyak hal yang menjadi penghambat bagi kita. Maka dalam hal ini kami atas nama pimpinan mengharapkan kepada para dewan guru, marilah kita bersatu padu, marilah kita bersatu, marilah kita bersama. Jangan ada dendam dan dengki di antara kita. Jangan ada cemburu di antara kita. Jangan ada syakwa sangka di hadapan kita.
petuah-petuah yang diberikan oleh almarhum Al-Mukarram Abu Dibanten. Beliau selalu mengatakan bahwa keistiqamahan, komitmen, istiqamah, konsisten kita dalam bekerja, Allah pasti akan menanggung semua kebutuhan kita. Misalnya dalam hadis yang sering kita dengar, man salaka tarikan ilal ilmi salallahu tarikan ilal jannah. Juga hadis-hadis, man tafaqaha fiddin razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang mau berpikir dalam agama, orang-orang yang mau melakukan istiqamah dirinya dalam belajar ilmu agama, maka razaqallahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada mereka itu dari tempat yang tiada dia sangka dan tiada dia duga. Maka kita jangan ragu, maka kita jangan khawatir. Nya melondo hidayah de pane rezeki long. Haik lom lo jelame melom kawin. Ulam jelame ino kamahai. Meh kamahai. Panepeng lom lo jelame itu. Nyan kadang-kadang menjadi beban bagi kita. Menjadi beban yang selalu menggerogoti pikiran kita, sehingga kadang-kadang tengah tadu hidayah lampah bekle tadu hidayah dah minta kerja lagi. Kalau itu yang ada di depan kita dalam pemikiran kita, artinya itu hanya yang dianggap nyata, itu min haitsu yahtasib. Itu sudah ditebak, sudah bisa ditebak. Tetapi kata Allah, man tafaqa fiddin razaqallahu min haitsu la yahtasib, daripada tempat yang tidak sangka dan kita duga. Cuman kadang-kadang kita kurang yakin kepada Allah. Inilah yang membuat error sistemnya error Allah dalam memberikan kepada kita karena kita kurang yakin kepadanya. Ana fi dani abdi, aku ini bagaimana yang disangka oleh hambaku. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan pasti memberi. Kalau kita masih ragu kepada Allah, maka Allah pun akan ragu untuk memberikan kepada kita. Ini makanya harapan sebagaimana yang selalu diberikan petuah oleh Abu Dibanten, mari kita bersatu padu. Jangan ada dengki, jangan ada iri, jangan ada keraguan, syakwa sangka di dalam hati kita antara kita sesama dewan guru, antara dewan guru dengan para santri, antara dewan guru dengan pimpinan, juga antara santri dengan santri. Tidak boleh ada rasa yang melahirkan kecurigaan sehingga ketentraman itu tidak ada bersama kita. Khususnya juga para santriwati yang memang santriwati kadang-kadang susah dalam berinteraksi sesama. Tetapi cobalah ke depan para santriwati dan juga para santriwan mencoba untuk bergaul sesama teman, kita menganggap bahwa kita ini adalah satu keluarga. Orang tua kita adalah walid dan orang tua kita adalah bunda. Guru-guru ini menjadi guru dan juga abang-abang bagi kita. Tempat kita bertanya, tempat kita meminta, tempat kita mengadu. Kalaulah walid mungkin jauh daripada para santri, ada para dewan-dewan guru yang siap membantu dan menerima keluhan-keluhan para santri. Dan para santri pun coba berteman dengan yang baik dengan sesamanya. Jangan kita menjadi pengacau atau jangan kita dicap sebagai pengganggu di antara teman-teman kita yang lain. Salah satu
untuk berinteraksi dan bergaul kita dengan yang baik. Bagaimana kita memanggil teman itu dengan nama yang baik. Jangan kita memanggil teman dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh teman kita. Cobalah dengan yang baik, maka akan menghasilkan yang baik. Kalau memang di antara kita masih ada rasa tidak suka, masih ada rasa tidak senang kepada sesama teman, buang itu jauh-jauh. Kalau ada rasa kita dalam hati kita tidak senang kepada teman, maka akan ada 10 orang lain yang tidak senang dengan kita. Ini harus diingat. Kalau 10 orang tidak senang kepada kita, bagaimana kita akan menjalani hidup ini dengan senang? Makanya dalam waktu yang singkat ini, kami selaku pimpinan tidak lupa juga memohon maaf beribu maaf, karena mungkin ada keterbatasan yang ada pada kami, sehingga keterbatasan itu menjadi sesuatu yang menjadi beban bagi para guru dan para santri. Kami memaklumi juga, karena kami juga adalah orang-orang yang masih diberi kekurangan oleh Allah. Tetapi hendaknya itu kita jadikan sebagai imtihan, ujian daripada Allah. Allah mungkin sedang mencoba kita. Allah sedang memberi ujian kepada kita, seberapa kita sanggup bertahan, seberapa kita sanggup bersabar. Karena kita yakin makin besar Allah berikan ujian pada kita, di balik itu akan besar kemenangan yang Allah berikan. Cuman kemenangan itu yang kadang harus kita tunggu. Kemenangan itu yang harus kita nanti-nantikan. Sehingga dalam masa penantian itu hati kita akan senang dan hati kita akan lapang. Dan itulah yang dituntut oleh Allah sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Artinya esensi daripada kesabaran itu adalah habsun nafsi war-ridha bi ahkamir rububiyah. Adalah menahan jiwa kita, memenjarakan jiwa kita dalam suatu kondisi war-ridha, dan kita senang pada apa yang Allah beri. Hari ini kita diberikan sakit, kita senang, tidak keluh kesah. Hari ini kita diberikan sehat, kita tidak sombong, karena ini Allah yang berikan kepada kita. Sehingga sebagaimana yang tadi kita baca pada pengajian anak muda, bahwa Allah nahnu qassamna bainahumul ma'isyah. Kami sudah mempeta-petakan kehidupan para manusia itu dalam kehidupan fil hayatid dunia, ditafsir dalam kehidupan dunia. Allah kagak petak-petak model hidup gedanya. Nah yang model hidup lagi nah yang lagi nah lagi. Maka kita tidak usah berkompetisi, bersaing, sehingga menimbulkan al-hasad, kedengkian, menimbulkan al-ghitab, upat, gunjing, sehingga baik pada harta, dalam mencari harta, baik dalam mencari kemegahan, maupun dalam hal yang lain. Kadang-kadang kita yang bak dan minta pen karena mau pakai dengan urung, dan minta jabatan dan mau pakai dengan urung, dan minta kemuliaan dipuja oleh God dan mau pakai dengan urung, hingga dia dengki kepada orang lain, hingga dia caci maki orang lain. Itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Kata Hatim Al-Asam bahwa beliau itu kecewa dengan apa yang beliau lihat. Orang sibuk caci maki, orang sibuk upat mengupat, cela mencela. Padahal dalam persaingan kehidupan, dalam persaingan mencari harta, persaingan mencari kemegahan, persaingan dalam mencari kemuliaan, bersaing mendung. Oleh tungku kamu bagi bak dawa anak muridnya, anak murid lo bayabut olain. Urung mekat kadawa bak mita langganan. Urung kerja kamu dawa bak mita lapangan kerja. Bahkan santri deh kamu pakai gara-gara tempat
Guru-guru hidayah kamu pakai gara-gara cemburu mudih. Pimpinan pilangan pimpinan mau pakai kadang merebut-rebut dan murid. Itu persaingan. Pada itu buah lihatin wa ta'amaltu fi qouli ta'ala nahnu qasamna bainahumul ma'isha. Kami sudah mempeta-petakan kehidupan manusia. Nah yang jauh belang, nah yang muka, nah yang menon, nah yang jauh belisi, itu tidak ada masalah lagi. Dan ketetapan itu sudah ada pada azali. Maka kalau ini yang kita yakin, maka tidak ada kedengkian dalam hidup kita. Tidak ada kebencian. Tidak ada cerut marut dalam hidup kita. Kita akan menerima ma qadir yakun wa ma lam yaqdur lam yakun. Innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan berjalan sebagaimana garis yang sudah digaris oleh Allah Ta'ala. Maka para dewan guru, para santriwan dan santriwati, mari kita bersama-sama ke depan. Bila ada masalah kita pikirkan bersama, kita duduk bermusyawarah. Kita bekerja untuk Allah, maka Allah akan bekerja untuk kita. Kita di sini menolong sesama manusia. Kita guru menolong santri, kita santri menolong dewan guru, kita santri menolong sesama santri, kita dewan guru menolong sesama dewan guru, sehingga kita masuk dalam hadis wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya bila hamba itu mau menolong temannya yang lain. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam segi ekonomi, sosial, dan politik, maka cobalah kita menolong sesama kita. Jangan pernah malas menolong. Kalau kita belajar membaca dalam kitab Sirus Salikin juga, ada hak sesama bena sahabat antara teman. Ada yang kita menolong dengan harta kita, dan juga bagaimana menolong dengan badan kita, dan juga bagaimana menolong dengan lidah kita. Bagaimana kita menolong dengan lidah kita? Adalah memuji teman di saat teman itu mendapatkan hal-hal yang baik. Memuji teman, para santri memuji sesama santri bila santri dapat menghafal seluruh kitab Awamil. Tabujo. Juga sebagian guru memuji. Juga kita memuji para santri, juga santri memuji dewan guru di saat ada kebaikan, bukan malah mengatakan dengan kata-kata yang tidak bagus. Ini memuji, ini menolong bil lisan, juga menolong dengan harta, juga menolong dengan pikiran. Bagaimana kita membaca kitab kepada santri, bagaimana kita mengarahkan santri untuk mau menghafal, mau belajar. Maka itu adalah jalan metode untuk kita mendapatkan pertolongan Allah dengan keikhlasan yang ada. Semoga diberikan oleh Allah. Maka Allah akan memberikan kepada kita hal-hal yang perlu di saat kita sudah perlu kepadanya. Mungkin ada hal yang ada di pikiran kita. Masa Allah lupa kepada saya, tidak memberikan ini kepada saya. Tetapi ketahuilah, Allah lebih tahu tentang kehidupan kita. Mungkin Allah menunda pemberiannya kepada kita karena memang belum tepat pada waktunya. Insya Allah kalau sudah tepat pada waktunya, Allah dengan kasih sayangnya akan memberikan kepada kita. Dan kita tidak sanggup menghitung pemberian Allah. Makanya dari sekarang pasangkan niat kita di dalam hati, tekatkan di dalam pemikiran kita. Kita bagaimana mengatur perasaan kita, karena dengan perasaan membentuk sebuah mindset pemikiran kita dan akan membentuk tindakan kita. Kalau mindset kita baik, maka tindakan kita akan baik. Kalau kita bertindak yang baik, maka akan menghasilkan yang baik. Bagaimana mengatur pikiran, bagaimana mengatur jiwa kita agar selalu terarahkan kepada yang lebih baik, sehingga akan terjadi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan hal yang baik di dalam kehidupan kita, juga kita akan baik di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Semoga mulai malam ini kita pasangkan niat baik para santri-santri kami. Mari bangunkan jiwa kalian, tegakkan kalian, tegakkan pikiran kalian, sisingkan dengan kalian, ayukan terus berjalan tidak pernah henti, belajar, belajar dan belajar. Sekali layar berkembang, surut kita berbantang. Niat di dalam hati, baik santriwan dan santriwati, saya harus bisa menjadi alim. Saya harus bisa mengajar kitab kuning. Bejut ke tukang muka sabe untuk waderayu gudeo. Niatkan di dalam hati, manjada wajada. Siapa yang bersungguh pasti akan mendapat. Tidak ada orang yang pintar dan tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang malas dan orang yang rajin. Rajin pangkal pandai. Kalau kalian mau pandai, coba rajin-rajin. Belu dengan menjaga. Nyo dengan jaga, dengan fisika anak dan orang begah. Dengan wirid, dengan sembahyang, dengan nah yang dengan mana dengan kadang nauzubillah summa nauzubillah. So yang dengan nau. Tahu? Pahami? Nah yang dengan mana dengan yang baik dengan doa. Itu baik berian yang salah. Nah dengan doa. Dan dengan berea itu bin maafnya. Jadi demikian, makanya coba yakin, pasangkannya. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah sudah memberikan kepada kita. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, kita membaca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa tawfiqa wal hidayah wa sa'adata wal khushu'a wal maghfirata wal ma'rifah wal rizqa wal barakata sihhata was salamata wal afiyah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن أولادنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعصنا من مجيبة الندامة في الحال والمآل إنك أنت السميع الدعاء. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلباتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلباتنا. Allahumma barik lana fi auladina wa talabatina wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya musahhilal umur sahhil alaina kull asir wa yassir lana kullal umur ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal بحولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والبركة علينا وعلى هذا المهاد يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والبركة علينا وعلى هذا المهاد يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والبركة علينا وعلى هذا المعهد يا رب العالمين وعلى سر المعهد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أخلاقنا ووسع رزقنا وبلغ مرادنا وحصل مقاصدنا
وإلى الخير أقربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وجسدا شحيحا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من نره في سره وسره في خلقه أخفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحسن والباغين وأشد الظالمين كما عفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والطاعون والضراء وكل المخاوف إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقراباتنا في ديننا. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikian setelah kita berdoa kepada Allah, kepada para pengurus-pengurus daya yang sudah kita bentuk dan kita kukuhkan dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga mau membantu bidang-bidang lain yang bila merasakan keberhasilan. Demikian, Allahumma fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.